Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kids, how are you today? Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran sains tentang evaporation and condensation. Kemarin sudah sedikit mempelajari evaporation ya. Sekarang kita ingat-ingat lagi. Ini beberapa example of evaporation. Contohnya ketika kalian menjemur baju yang awalnya basah itu menjadi kering karena adanya evaporasi. Evaporation, airnya itu menguap ke atas karena terkena panas. Contohnya lagi ketika menjemur ikan asin menggunakan parfum dan ketika kalian berkeringat. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang evaporation from a solution. Jadi penguapan yang terjadi di larutan. Solution itu larutan. Nah, pernahkah kalian melihat gambar di bawah ini? Apa sih ini yang warna putih ya? Ya, kalau kalian sudah tahu ini adalah garam. Nah, garam ini itu berasal dari seawater atau air laut. Most of the salt that we add to food come from seawater. Jadi kebanyakan garam yang kalian gunakan untuk makanan, campuran makanan itu berasal dari seawater atau air laut. Nah, there is a lot of salt dissolved in seawater. Jadi, di air laut itu banyak garam yang larut di dalamnya. Nah, when a solid dissolved in a liquid, ketika benda padat itu larut dalam cairan, itu dinamakan solution atau larutan. Nah, ini seperti garam tadi. Garam itu kan padat, nah itu berada di dalam air laut atau larut di dalam air laut, nyampur di dalamnya. Nah, itu namanya solution atau larutan. Nah, ketika larutan garam itu terkena panas atau didiamkan dalam tempat yang panas seperti di gambar itu. Nah, itu kan solutionnya masih nyampur ya. Larutannya masih nyampur antara salt yang padat dengan yang air. Nah, ketika terkena panas itu nanti airnya lama-lama akan menguap ke atas dan menghasilkan garam yang padat. Ya, yang padat itu yang tertinggal. Nah, itulah yang kita gunakan untuk sehari-hari atau garam yang kita pakai. Nah, itu terjadi karena evaporation dari solution, dari larutan garam yang padat dengan yang cair. Yang cair itu menguap terkena panas dan terjadilah garam yang padat, tertinggal yang padat, itu yang kita gunakan. Nah, garam yang terbentuk dari proses ini itu bisa dua bentuk. Ada yang bentuknya kecil dan ada yang bentuk kristalnya itu besar. Ini bisa terjadi karena beberapa hal. Nah, di sini Raj dan Lily itu melakukan percobaan. Kalau Raj itu meletakkan solution dari salt atau larutan garamnya itu di dekat jendela yang dari luarnya itu ada panas matahari. Jadi tidak terkena panas matahari langsung. Dan Lily itu meletakkan larutan garamnya itu di atas pemanas. Ya, langsung dipanaskan. Nah, nanti kalau Raj itu akan terbentuk garamnya lebih lambat, tapi kalau Lily itu akan lebih cepat. Nah, hasilnya juga akan berbeda. Nah, di sini garamnya Raj itu akan terbentuk besar. Kristalnya itu besar-besar. Nah, kalau Lily itu kristalnya kecil-kecil. Jadi, panas dari matahari ataupun dari pemanas itu juga pengaruh terhadap hasil dari garamnya. Kalau panasnya tidak terlalu panas ya kayak punya Raj, itu nanti kristalnya akan besar-besar, tapi kalau panasnya lebih besar itu akan membentuk kristal yang kecil-kecil. Nah, itu tadi evaporation ya. Sekarang condensation. Ini akan kita bandingkan antara evaporasi dan kondensasi. Nah, pernahkah kalian melihat kejadian seperti ini? Ini maksudnya
ketika kalian di kamar mandi yang punya shower yang bisa menggunakan ini air panas dan dingin ya. Jika menggunakan air panas atau air hangat itu nanti kaca di sekitar kamar mandimu itu akan terbentuk titik-titik air kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu kejadian kondensasi. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, jadi titik-titik air kecil atau the mist di kaca itu terbentuk dari air ya. Tetesan air yang tadinya panas ya, itu akan terkena udara sekitar sehingga terbentuklah titik-titik air itu. Nah, jadi mengembun. Nah, mengembunnya itu di kacanya. Contohnya lagi ketika kalian memasukkan ini balok es ke dalam gelas, itu nanti lama-kelamaan kalau kalian tunggu, nanti di gelas tersebut juga akan ada cairan atau air, titik-titik air. Nah, yang terbentuk. Nah, itu karena uap air ya yang berasal dari es tersebut itu terkena udara sekitar ya, dan terjadilah mist atau air yang menempel di gelas tersebut. Itu sama seperti kejadian yang menggunakan shower. Nah, when water vapor lost enough heat, ketika uap air itu kehilangan cukup panas ya, panasnya itu hilang, it change into liquid water. Jadi nanti uap air itu akan berubah menjadi cairan lagi ya. Nah, tadi kan yang di gelas itu ada es. Nah, esnya itu kan menguap. Nah, menguap terkena udara sekitar. Nah, karena terkena udara sekitar itu, nanti lama-kelamaan uap itu akan menjadi air lagi yang menempel di gelas. The change of a gas into liquid is called condensation. Jadi perubahan gas menjadi cair itu dinamakan kondensasi. Nah, condensation, gas menjadi cair. Kalau evaporasi kemarin itu adalah cair menjadi gas. Itu berarti kebalikannya. Nah, contohnya lagi ya, ketika kalian yang berkacamata. Nah, kalau berkacamata, biasanya kalau minum air atau minuman yang panas atau yang hangat, itu lama-kelamaan kacamatamu nanti ada seperti titik-titik airnya juga ya. Ada embun ya gitu. Itu juga contoh dari condensation. Ini lagi contoh yang lain. Ketika merebus air, lalu ketika sudah mendidih, dimatikan kompornya, terus dibiarkan. Nah, kan kalau kemarin kan boiling atau merebus air kan itu nanti mengeluarkan uap ya. Nah, ketika kompornya dimatikan, nanti uapnya itu lama-kelamaan akan mendingin dan ada titik-titik air ditutup pancinya. Itu namanya kondensasi. Nah, di sini halaman 21 ini untuk latihan kalian. Silakan kerjakan hanya nomor 2 saja. Di sini perbandingan antara kondensasi dan evaporasi. Nah, nomor 2 ini di kotaknya itu ada perkataan it is a change instead from a bla 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 into a bla bla bla. Yang evaporasi, it is a change instead from a bla 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 into a bla bla bla. Maksudnya di sini kondensasi itu merupakan perubahan bentuk dari apa menjadi apa. Nah, tadi Ustazah udah jelasin ya. Terus kalau evaporasi itu perubahan dari bentuk apa menjadi apa. Nanti jawabannya antara liquid dan gas ya. Ini kondensasi dan evaporasi itu hanya kebalikannya. Nah, untuk yang kotak bawahnya, it takes place when matter bla 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 heat. Nah, kalau evaporation
It take place when matter bla 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 heat. Ini kalian isi dengan loss atau gains. Yang kondensasi ini maksudnya hal ini terjadi karena materi itu mendapatkan panas atau kehilangan panas. Nah, kondensasi itu mendapatkan panas atau kehilangan panas. Kalau evaporasi itu mendapatkan panas atau kehilangan panas. Nah, untuk tulisannya ini ya, losses, kehilangan, gains, mendapatkan. Nah, nanti kalian isi untuk kotak yang kedua. Kalau kotak yang pertama yang di atas itu kalian isi dengan gas atau liquid ya. Oke, untuk pembelajaran sains hari ini cukup. Tugasnya hanya nomor 2 ini, silakan dikerjakan. Tidak perlu dikirimkan ke ustazah karena untuk latihan. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.